Eee, Salah satu bab yang penting dalam buku 11 tentang penudung dalam perempuan. Ini penting sekali mengapa, karena banyak sekali para perempuan Kristen itu tidak merasa ditudungi atau bahkan, mempunyai suatu kemampuan tertentu menjadi seorang penuh syafaat, berjalan kian kemari, tapi nggak ada yang nudungin. Bahkan cenderung menjadi, eee, orang yang kemudian hadir sebagai mempunyai kuasa seperti Izebel. Nah, ini yang perlu kita harus sadari bahwa dalam pertumbuhannya, dalam setiap perjalanan hidup seseorang, ada satu hal yang perlu kita taati secara penuh apa yang sedang Tuhan kerjakan, karena kalau tidak ada satu, apa ya, ada satu gangguan dari si jahat untuk kita beroleh akhirnya nggak pertumbuhan dari Tuhan sendiri. Ya, oke, tidak apa-apa Bu Martamida, silakan. Oke, kita akan segera mulai dengan bab baru, perempuan dan penudungnya. Entar dulu, sebentar saya akan tampilkan dulu di layar. Oke, ini ya, ini dia perempuan dan tudungi. Mari kita fokus ke bahasanya di laptop. Tudung kepala. Apa yang ditulis Paulus adalah benar. Ia mendasarkan tulisannya dari posisi seorang wanita dalam hubungannya terhadap laki-laki. Wanita diciptakan karena laki-laki. Jadi wanita itu dipersiapkan untuk menolong laki-laki. Ada satu sebab mengapa perempuan diciptakan, ya. Ada satu tujuan ilahi yang indah yang Tuhan tanamkan dalam diri perempuan. Wanita adalah bagian dari laki-laki. Wanita adalah bagian dari laki-laki. Ia akan menempati posisi terbaik sebagai penolong laki-laki. Untuk itu, wanita perlu dinaungi oleh seorang laki-laki demi agar dapat berdiri dengan benar di muka bumi, agar dapat menjadi satu tim bersama seorang laki-laki untuk melakukan program Tuhan di muka bumi. Jadi, setiap wanita, saya mau katakan, setiap wanita perlu dinaungi oleh seorang laki-laki. Halo. Halo. Dalam hal ini kita bisa mengerti ya, dalam hal ini bisa jadi kalau ini soal perkawinan, bisa jadi salah satunya adalah dalam wujud perkawinan. Tapi kalau kemudian perkawinannya sendiri kemudian sang suaminya kemudian lebih dulu meninggalkan dirinya karena kemudian meninggal, maka perlu dinaungi oleh seorang gembala atau seseorang yang di atasnya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Oke, mari kita bahas ayatnya. Saya ambil dari 1 Korintus 11 ayat 3. Silakan dibaca Pak Jeff. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Nah, jadi ini ada hierarkinya ya, terima kasih Pak Jeff. Ini ada hierarkinya, bagaimana perlindungan terjadi. Kepala dari setiap laki-laki ialah Kristus. Kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus adalah Allah. Jadi ini ada hierarkinya. Jadi Allah memberikan perlindungan kepada keluarga, bagaimana keluarga yang terjadi lewat Adam dan Hawa sebetulnya ya. Bahwa Allah melindungi Adam dan Hawa melalui Kristus. Tapi ternyata kemudian gagal, memang kegagalan itu bukan karena keinginan Allah juga, tapi manusia memilih pilihan yang salah. Maka kemudian yang terjadi, dikembalikan lagi kepada posisi awalnya. Selalu begitu ya, dalam buku 11 ini, kembali ke posisi awalnya seperti bagaimana, itu perbaikannya, itu pemulihannya terjadi di situ. Dan kalau kemudian kita menuruti seperti ini, kepala setiap laki-laki adalah Kristus. Jadi, laki-laki itu punya kepala juga, gitu. Jadi jangan sampai laki-laki lebih dominan dibanding Tuhan sendiri, oke. Dan perempuan juga mempunyai kepala, yaitu laki-laki. Dalam hal ini suaminya ya. Dalam hal ini kalau misalnya dia nggak bersuami, dalam hal ini adalah gembala. Dalam hal ini ada mentornya, dalam hal ini ada bapak rohaninya. Nah, kalau kemudian si perempuan ini nggak ditudungi alias nggak punya kepala, maka dia akan menjadi Izebel, gitu teman-teman. Nah, karena Kristus pun kemudian mempunyai kepala yaitu Allah. Ini menjadi landasannya yang sangat erat, yang sangat kuat. 1 Korintus 11 ayat 8. Saya minta Ibu Helvi.
Apakah ada Bu Helvi? Ada ya? 1 Korintus 11 ayat 8. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan, tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Lagi pula, laki-laki tidak diciptakan karena perempuan, tetapi perempuan diciptakan karena laki-laki. Sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Oke, terima kasih Bu Helvi. Iya. Sebab laki-laki tidak berasal dari perempuan. Jadi yang pertama kali diciptakan tentu jadinya laki-laki. Tetapi perempuan berasal dari laki-laki. Jadi asal muasalnya seperti begitu. Perempuan berasal dari laki-laki. Dan laki-laki diciptakan karena perempuan diciptakan karena laki-laki. Jadi ada alasan mengapa kemudian perempuan diciptakan kemudian setelah laki-laki, dan itu pun diciptakan dari laki-laki untuk laki-laki. Nah, sebab itu perempuan harus memakai tanda wibawa di kepalanya oleh karena para malaikat. Nah, tanda wibawa ini penting untuk kita ketahui bahwa tanda wibawa ini menunjukkan penudungan, ya. Tanda Oke, sebentar. Halo. Ada telepon masuk tapi nggak ada suara. Oke. Jadi eh, tanda wibawa ini penting sebagai tanda bahwa dia sedang submission kepada kepala di atasnya. Tanda bahwa ia sedang beroleh perlindungan. Oleh karena itu, maka ketika seorang perempuan memakai tanda wibawa sebagai tanda submission, sebagai tanda bahwa ia diciptakan untuk laki-laki, sebagai tanda bahwa ia kemudian ada di bawah di bawah submission kepada laki-laki, maka kemudian sorga, dan ditandai oleh malaikat-malaikat di sini, bahwa sorga lewat malaikat-malaikatnya melindungi seorang perempuan yang memakai tanda wibawa, karena ada tanda submission seperti begini. Oke, begitu ya ceritanya. Nah, ayat 11, silakan dibaca, mungkin Ibu Mundi ada? Apakah ada Ibu Mundi? Boleh Ibu Emi? Belum bisa? Silakan. Oke. Makasih. Apa? Korintus 11 ya? Ya, betul. 11 ayat 11. Sekalipun demikian, dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Nah, ini luar biasa ya secara lengkap. Terima kasih Bu Emi. Secara lengkap dijelaskan di sini bahwa sebetulnya bahwa perempuan diciptakan untuk laki-laki adalah tanda bahwa seorang perempuan itu memang mempunyai tugas khusus dalam keluarga. Tugas khusus dalam rahasia kerajaan Allah sebetulnya, ya. Dan di sini kita bisa lihat bukan soal ternyata perempuan mesti taat pada suami gitu ya. Perempuan mesti taat kepada pimpinan di atasnya mesti, kalau enggak, nah gitu ya, nggak seperti begitu. Tapi lihat di sini alasannya mengapa perempuan ini berasal dari laki-laki, dan seorang laki-laki itu mesti ada perempuan. Lihat ini. Walaupun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Artinya kehadiran laki-laki di muka bumi ini mesti melalui kelahiran lewat perempuan. Oke. Dan perempuan yang melahirkan ini, kemarin saya pernah bilang bahwa tanda bahwa seseorang itu, seorang perempuan diselamatkan oleh karena memang ia melahirkan. Di antaranya bukan melahirkan saja seorang laki-laki atau seorang anak dan kemudian menjadi anak yang luar biasa di tangan Tuhan, tapi juga anak-anak rohani. Ya, bila kemudian nggak menikah, bila kemudian sudah menikah namun ditinggal mati suaminya, perempuan yang kemudian melahirkan seperti bagaimana? Melahirkan secara anak rohani. Nah, karena kemudian, panggilan perempuan seperti ini, kemudian kita mesti lihat bagaimana
Dan mengapa ini terjadi seperti begini? Karena esensinya adalah ini. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan dan segala sesuatu berasal dari Allah. Jadi semuanya dikembalikan lagi kepada esensi awal, kepada posisi awal bagaimana kelahiran manusia di bumi ini. Yaitu untuk kepentingan sorga, bukan untuk kepentingan apapun. Jadi kalau sekarang ternyata jadinya bentukannya setiap manusia sekarang mempunyai ambisi, mempunyai misi, mempunyai cita-cita, oh boleh kan semuanya. Masa nggak boleh punya keinginan? Jadinya kan begitu ya. Nah kembali kemudian kita mesti mengetahui asal muasal manusia diciptakan di muka bumi ini adalah suatu maksud yang indah dari hati Allah sendiri. Yaitu Allah menghendaki adanya keturunan. Keturunan ilahi yang ia ciptakan dengan itikat dan inisiatif darinya sendiri, bukan dari manusia. Jadi setiap manusia yang dilahirkan kembali, orang tersebut mengalahkan dunia. Dikatakan demikian. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Nah, asal muasalnya di sini mengapa kita belajar buku 11 ini. Bahwa kita telah berasal dari Allah kembali dengan kelahiran baru kita. Dan kita telah mengalahkan dunia. Dan ketika seseorang mempunyai prinsip yang demikian, ketika ia berkeluarga, ia pun didorong oleh keinginan Allah. Oke? Nah, perlukah perempuan memakai tudung kepala? Pengajaran ini tentang ini dahulu dianut oleh amat konsekuen di Eropa dan Amerika. Sehingga semua perempuan Kristen nampak memakai topi dengan aneka hiasan di kepala mereka. Sementara pria menanggalkan topi masing-masing dan menaruhnya bersama mantel atau payung mereka di serambi dalam gereja atau sebuah rumah atau gedung pertemuan. Itu pada zaman lampau ya, perempuan-perempuan Kristen memakai topi dengan aneka hiasan di kepala mereka oleh karena ada tadi ayatnya tanda wibawa itu. Nah, zaman berganti dan perempuan malas mengenakan topi karena mereka anggap itu model kuno. Sebenarnya ini bukan masalah model, tapi tanda perempuan terhormat itu tunduk di bawah otoritas suaminya. Tudung kepala itu menjadi sarana untuk mengingatkan setiap perempuan akan posisi mereka terhadap suami. Jadi bila perempuan zaman ini tak suka memakainya lagi, sedikitnya mereka diberi pendidikan yang jelas di dalam suatu jemaat agar cara hidup mereka benar-benar mencerminkan penundukan diri terhadap suami. Jadi kalaupun malas untuk memakai tanda wibawa atau memakai penundung kepala sebagai tanda submission, setidaknya secara esensi ia mesti mengalami penundukan kepada suaminya sebagai satu cara hidup yang bisa dilihat kemudian di depan jemaat agar setiap orang diselamatkan oleh karena perempuan yang tunduk kepada suaminya ini. Nah, 1 Korintus 11 ayat 4. Silakan dibaca, siapa? Ibu Made ada? Ya, Pak. Terima kasih. Silakan dibaca. Ya, Pak. Saya pesanin dulu. Ayat 4. 1 Korintus 11 ayat 4. Tiap-tiap laki-laki yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang bertudung menghina kepalanya. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya. Sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tetapi jika bagi perempuan adalah penghinaan bahwa rambutnya yang digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah, tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Amin. Ya, terima kasih Bu Made. Jadi ini yang orang bilang kuno, ternyata orang zaman dulu memakai ayat ini untuk mereka di gereja perempuan-perempuannya memakai topi dan sementara laki-lakinya menanggalkan topi dan kemudian tongkatnya untuk mereka tidak memakai apapun di gereja, tidak memakai penudung kepala ya bagi laki-laki. Nah, tapi bagi perempuan mereka menudungi kepalanya. Mengapa? Karena sebagai tanda penghormatan dia tunduk kepada suaminya. Nah, jangan dibilang bahwa wah mesti tunduk pada suami karena kemudian seperti tidak ada emansipasi, itu nggak nyambung sama sekali sebetulnya teman-teman. Nah,
Mengapa ini semua tidak nyambung, mengapa semua ini serasa tidak nyambung, masa ini soal emansipasi, ini soal, tidak menunjukkan identitas sebagai seorang wanita yang, yang mandiri sebagainya. Ini karena zamannya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman ini. Nah, makanya kalau kita memahami keluarga ilahi berasal dari Allah sendiri, dengan segala identitas yang baru yang ditanamkan oleh Allah dalam diri setiap anak-anak percaya, anak Allah yang percaya, bahwa mereka semua mendapati ini semua mesti dilaksanakan. Bukan karena kemudian adanya satu sikap otoriter, bukan, tapi karena memang di dalam penundukan diri ada otoritas yang muncul dari Allah sendiri kepada setiap orang yang menjalankan ketaatan itu. Nah, tentu saya mau bilang di sini bahwa laki-laki seakan-akan menjadi yang paling di atas segala-galanya ya. Tidak, laki-laki pun tidak boleh menudung kepalanya. Artinya apa? Ketika dia memberikan diri kepalanya itu tidak memakai penudung, tidak memakai topi, ia sedang menghormati kepalanya. Yaitu siapa? Kristus. Sebab laki-laki tidak perlu menudungi kepalanya, ia menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Tetapi perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Perempuan menyinarkan kemuliaan laki-laki. Ketika kemudian perempuan terlihat sebagai perempuan yang submission kepada suaminya, maka ia akan dipuji. Ia akan mengalami satu keteladanan yang indah di dalam masyarakat dan di dalam jemaat pertama. Apalagi di hadapan Kristus. Oke. Jadi lakukan ini sebaik-baiknya teman-teman ya, terutama yang perempuan. Karena kita semua sedang meneladani bagaimana Kristus pun lebih dulu menyerahkan dirinya kepada jemaat. Ya, agar kemudian dia bisa membasuh jemaat dengan air yang hidup, dengan firman. Nah, ini yang menjadi landasannya mengapa nanti terhubung seperti begitu ya. Karena Kristus pun akhirnya bisa membasuh dari segala kenajisan duniawi terhadap jemaat, terhadap kita sebagai tubuh Kristus. 1 Korintus 11 ayat 13. Silakan. Ibu siapa? Ibu Monica ada? Ada, Pak. Terima kasih. 1 Korintus 11 ayat 13. Ya. Pertimbangkanlah sendiri, patutkah perempuan berdoa kepada Allah tanpa menudungi kepalanya? Bukanlah alam sendiri menyatakan kepadamu bahwa adalah kehinaan bagi laki-laki jikalau ia berambut panjang, tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang. Sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Ya, jadi ketika laki-laki berambut panjang, ia sebetulnya nggak usah pakai penudung. Tapi ketika perempuan memakai atau membiarkan rambutnya terpanjang, ya artinya dia sedang menudungi kepalanya dengan penudung yang ia pakai, ya, yang rambutnya panjang itu sebagai penudungnya. Nah, di dalam zaman lampau seorang perempuan yang terkena terdapat kedapatan berzina, perempuan itu akan dihakimi oleh hukum sosial berupa apa? Dicukur kepalanya sebagai tanda bahwa ia kehilangan penudung. Sebagai tanda bahwa ia mengkhianati suaminya atau kemudian ia mencemari perkawinan orang lain. Itu di zaman lama seperti begitu ya. Hukuman sosialnya seperti begitu. Dan ini ternyata benar, mengacu ke Alkitab juga. Karena kemudian setiap orang yang melakukan perzinahan itu di dalam Alkitab pantas dihukum mati. Serem ya. Nah, saya mau katakan ini ternyata diadopsi oleh yang lain, ya. Jadi mereka menghukumnya dengan cara dengan cara-cara yang lain, tapi Alkitab di Perjanjian Lama dengan dihukum mati dengan dirajam sampai dengan mati. Itu yang terjadi ketika seseorang menghina kemuliaan Allah. Itu yang terjadi ya di dalam Alkitab. Nah, suatu kali terjadi di masa Perjanjian Baru ketika masa Yesus, ada perempuan yang kedapatan berzina. Orang yang kemudian membawa perempuan ini ke hadapan Tuhan Yesus, mereka ingin menjebak Yesus. Tentu apakah kemudian mereka berpikir apakah ini akan dihukum mati apa tidak, itu menurut ukuran Taurat kan memang dihukum mati harusnya. Tapi Yesus kemudian menulis sesuatu di tanah dan kemudian
berkata kepada mereka yang mengaku merasa tidak berdosa, silakan lempar pertama kali. Dan ini terjadi untuk kemudian membuat kita mengerti bahwa ternyata dalam diri Yesus itu hatinya tidak ditempati oleh hukum Taurat. Mengapa begitu? Karena hukum Taurat mengatakan seseorang yang melakukan atau kedapatan berzina ya kan masih dihukum mati. Tapi Yesus sebetulnya bukan meniadakan hukum Taurat, tapi menggenapinya. Dengan kemudian kita bisa mengetahui bahwa apa yang ia katakan itu adalah penggenapan hukum Taurat. Bukan artinya dia membiarkan dosa itu ada. Karena kita tahu bahwa ketika ia datang ke muka bumi, ia sedang menebus dosa. Ia sedang menggantikan semua orang-orang yang berperilaku dosa, berbuat dosa, pikiran-pikiran berdosa, untuk semuanya dimatikan di atas kayu salib lewat tubuhnya. Dan itu berlaku bagi kita di hari ini juga. Ketika ia mengambil bagian dalam dosa itu sebagai anak domba Allah yang mengucurkan darah yang di kayu salib, ia pun mengambil bagian-bagian yang akan kita lakukan di kemudian hari. Jadi sebagai sesuatu hal yang luar biasa yang kita bisa ketahui sekarang, bahwa oleh karena kasih karunia kamu selamatkan. Tanpa ada perbuatan apapun yang membuat kita lebih dari hari ini lebih pantas lagi masuk ke dalam sorga di tempat yang paling luar biasa sekalipun. Ya, tanpa berbuat sesuatu yang membuat wah lebih baik lagi perbuatannya gitu. Enggak. Karena perbuatan baik yang dilakukan adalah sekarang ada dalam wujud siapa Kristus dan bagaimana ia menghidupkan roh kita agar kita melakukan perbuatan baik dengan standarnya. Jadi ini berbeda dengan apa yang telah Taurat lakukan. Bukan karena kita nurutin hukum-hukumnya, tapi karena kita nurutin apa yang sedang Tuhan gaungkan di hati kita di hari-hari ini. Kita menggenapi seluruh hukum Taurat dengan caranya dan standarnya Tuhan. Ya. Nah, makanya saya mau bilang, kita boleh Bible study. Kita boleh membandingkan ayat-ayat Alkitab dan kita mungkin beroleh kebenaran. Tapi itu belum cukup untuk kita menghidupkan remanya, menghidupkan apa yang sedang Tuhan katakan. Kalau Bible study, ujung-ujungnya mungkin kita jadi bisa perdebatan karena kita bisa mengetahui kita mungkin yang paling benar. Kalau ada orang yang ngomongnya mungkin nggak sama benarnya dengan kita, bahkan beroposisi dengan kita nggak terima. Tapi kalau kita kemudian Bible study untuk kita mengetahui kebenaran firman Tuhan dan dituntun oleh Tuhan selanjutnya, maka kita akan memperoleh rema yang sesungguhnya. Bukan soal kita punya banyak pengetahuan, tapi karena kita beroleh kehidupan yang sejati yang kita dapatkan dari Tuhan. Ya, itu yang perlu kita ketahui. Jadi buku 11 ini ngomongin soal kita dikembalikan lagi kepada esensi awalnya sebetulnya. Mengapa laki-laki Yahudi memakai kipah sebagai tudung di atas kepalanya juga? Itu tradisi Yahudi dan juga dianut oleh orang Muslim memakai kufi, kopiah atau topi. Dan pastor-pastor Katolik memakai suzeto sebagai tanda kerendahan hati. Tanda bahwa mereka orang yang rohani, tanda pengakuan ada Allah atau Tuhan di atas mereka. Dalam hal ini paham mereka bertentangan dengan paham Paulus. Laki-laki dalam berdoa dan bernubuat justru tidak usah bertudung karena laki-laki menyinarkan gambaran dan kemuliaan Allah. Dalam kitab Taurat diatur bahwa seorang suami berhak membatalkan atau membenarkan nazar istri atau anak perempuan yang masih ada di bawah otoritasnya. Nah, dalam hal ini seorang laki-laki itu menyinarkan kemuliaan dan gambar Allah. Nah, besarnya kuasa dan otoritas yang diberikan kepada suami ternyata mempunyai suatu kuasa untuk membatalkan nazar atau membenarkan nazar seorang istri, memperteguh seorang istri nazarnya, dan kemudian membatalkan apa juga yang kemudian perkataan salah yang anak perempuannya juga lakukan. Jadi istri dan anak perempuan ada di bawah, saya rasa anak laki-laki juga mungkin ya, ada di bawah otoritas seorang ayah. Sebetulnya. Jadi seorang ayah itu punya suatu otoritas yang luar biasa. Makanya kemudian kita bisa menempatkan perempuan sebagai penolong untuk apa? Untuk kemudian menolong bahwa laki-laki mesti menjalankan otoritasnya dengan bijaksana, bukan dengan abusif ya. Bilangan 30 ayat 3.
Bu Mundi ada? Ya Pak, Oh iya, silakan. sebentar Pak, sebentar saya ambil sama tadi. Oh, saya kira ke Alfamart dulu. Silakan. Berapa Pak? Bilangan 30 ayat 3 sampai Wahyu. Bilangan 30 Ayat 3. ayat 3. Demikian firman Tuhan, tetapi apabila seorang perempuan bernasar kepada Tuhan dan mengikat dirinya kepada suatu janji di rumah ayahnya, yakni pada waktu ia masih gadis. Dan ayahnya mendengar nazar janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nasarnya itu akan tetap berlaku, dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga. Tetapi jika ayahnya melarang dia pada waktu mendengar itu, maka segala nasar dan janji yang mengikat anaknya itu tidak akan berlaku. Dan Tuhan akan mengampuni perempuan itu sebab ayahnya telah melarang dia. Amin. Ya, jadi makasih Bu Mundi. Jadi ini kemungkinan besar nazarnya nazar yang kemudian mencelakakan ya atau merugikan si perempuan ini atau bahkan merugikan keluarga. Dan kemudian si ayah yang mengetahui kuasa dan otoritasnya ada dalam dirinya, maka kemudian dia membatalkan. Caranya batalin gimana? Nah, di zaman ini kita bisa berdoa ya. Seorang ayah yang kemudian peka akan teguran atau nasihat Tuhan, dia akan kemudian berdoa bagi istrinya dan bagi anak-anak. Dan kemudian membatalkan semua pikiran, membatalkan semua ucapan, kemudian si anak atau istri yang kemudian berpikir salah, bertindak salah, kemudian mengucapkan satu perkataan yang salah, apalagi mengucapkan kutuk misalnya gitu, itu bisa dibatalkan oleh ayah. Jadi si ayah punya kendali penuh, otoritas yang penuh atas keluarganya. Contoh ya, kalau nggak salah ada seorang pembicara yang luar biasa namanya Pastor Jesse Lantang. Ini siapa yang udah pernah nonton videonya? Jesse Lantang ini seorang pekotbah, kemudian ya seorang pekotbah yang terkenal sekarang di YouTube, di mana-mana dipanggil dia. Nah, kemudian dia punya anak. Siapa yang tahu vape? Jadi rokok elektrik gitu ya. Anaknya vape gitu. Ini kesaksian dia nih di YouTube. Nah, kemudian anaknya pendeta masa nge-vape ya, merokok gitu kan sebetulnya kasihan kalau kemudian kita bilang, "Oh, masa anaknya gini, anak pendeta kayak gitu ya." Kan kemudian stigma jemaat mungkin kan buruk pada si ayahnya ini. Tapi si ayahnya ini kemudian nggak menegur si anaknya ini. Dalam Alkitab harusnya negur. Seperti Imam Eli kan harusnya negur gitu ya. Tapi kenapa dibiarkan? Ya, harusnya kan negur. Ya memang ada berbagai macam hal yang ada dalam Alkitab. Tapi kemudian pastor ini bilang, gimana rasanya bro? Rasanya gimana tuh ngerokok? Ya enak lah katanya gitu ya. Tapi ketika ia dalam kesendiriannya, dalam saat teduhnya, ia kemudian berdoa dan ia cried out. Dia berseru kepada Tuhan, Tuhan ini gimana? Ya, ini gimana anak saya? Enggak lebih dari seminggu katanya ya. Enggak lebih dari seminggu kemudian dia bertemu dengan anaknya lagi. Anaknya sudah enggak nge-vape lagi. Dia nanya, kenapa kamu enggak vape lagi? Wah, ternyata saya sesak nafas tuh. Nafas saya terganggu karena saya nge-vape. Dalam hati dia bersorak-sorak karena kebaikan Tuhan. Nah, bagi setiap orang Kristen yang mengetahui hal ini suatu hal yang luar biasa. Karena setiap kita, para suami terutama ya, setiap suami, setiap ayah, setiap kepala keluarga mempunyai kuasa yang besar dalam melindungi anak dan istrinya. Oleh karena itu, berdoa, cried out, berseru kepada Tuhan, meminta perlindungan Tuhan atas keluarga, atas anak, istri, dan keluarga yang kemudian dipercayakan oleh Tuhan untuk dilindungi. Jadi, cara perlindungan yang luar biasa juga, contohnya seorang suami kepada istrinya, jangan biarkan si istri terbiasa mengambil keputusan sendiri. Misalnya nanya gini, istriku, kau pengen makan apa? Terserah. Nah gitu ya. Jangan terserah, pilih. Pilih. Oh iya, begini. Gitu ya. Istriku mau gimana? Itu boleh, silakan.
Tapi ingat, yang ngambil keputusan tetap dari suami sendiri. Itu melatih agar istri tetap bergantung penuh kepada suami dalam hal memutuskan. Mungkin sepele, mungkin langkah yang sangat sederhana. Tapi nanti akan terbiasa bagaimana seorang istri ketika kemudian diberikan keleluasaan dalam memberikan kebijaksanaan, dalam memberikan keputusan, ia kemudian berlindung kepada suami yang memutuskan nanti di akhir sebagai keputusan yang mutlak dan ketok palunya dari suami, bukan dari istri. Jadi suami-suami jangan biarkan istri kemudian nyelonong sendiri dengan berbagai keputusan yang mereka lakukan. Ya, para suami-suami di sini siapa? Ada calon suami-suami dan para suami-suami. Ada Pak Jeff, ada saya, dan ada Bang Nando. Nah, ini para suami-suami, lindungi istrimu, lindungi anak-anakmu, lindungi dengan setiap kasih, agar setiap keluarga kita tetap terlindung oleh kasih Tuhan. Ya. Dan para istri-istri yang luar biasa dalam Tuhan juga, hendaknya tetap ada dalam perlindungan suaminya. Kalau suami saya nggak bisa lindungin gimana? Nah, berikan kepada Tuhan tempat untuk dia kemudian mengalami kebijaksanaan Tuhan dengan mengambil keputusan yang indah dari Tuhan. Dengan cara bagaimana? Nah, biarkan nanti kita berjalan sampai dengan di buku 11 ini berakhir. Nanti kita akan tahu caranya bagaimana. Oke? Dan dalam Bilangan 30 ayat 10, silakan Ibu, siapa yang bisa nih? Saya belum buka ini. Ibu Yohana ada? Ada, Pak. Ada. Oke, Halo. silakan. Silakan. Terima kasih. Bilangan 30 ayat 10. Ya. Jika seorang perempuan di rumah suaminya bernasar atau mengikat dirinya kepada suatu janji dengan bersumpah, dan suaminya mendengarnya tetapi tidak berkata apa-apa kepadanya dan tidak melarang dia, maka segala nasar perempuan itu akan tetap berlaku, dan setiap janji yang mengikat diri perempuan itu akan tetap berlaku juga. Tetapi jika suaminya itu membatalkannya dengan tegas pada waktu mendengarnya, maka ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nasar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Ya. Terima kasih Bu Yohana. Sama-sama, Pak. Jadi seorang perempuan yang sudah tinggal dengan suaminya pun ternyata tetap ini dilindungi suaminya. Dan kemudian ada satu nazar yang kemudian salah, ada sumpah yang salah. Sang suami ternyata berhak untuk membatalkan nazar dan janji yang diucapkan oleh istrinya. Ucapan apapun yang keluar dari mulutnya, baik nazar maupun janji, tidak akan berlaku. Suaminya telah membatalkannya dan Tuhan akan mengampuni istrinya itu. Nah, jadi perempuan ini kan mesti dilindungi jadinya ya, mesti dilindungi, mesti kemudian mendapatkan tudungan, dan yang melindungi sejak awalnya adalah bapaknya, setelah menikah adalah suaminya. Nah, ini jelas nih. Jadi ketika seorang perempuan yang kemudian menikah, ia kemudian berpindah kepada seorang suami yang melindunginya. Ya. Nah, kalau suaminya nggak bisa lindungin gimana? Nah, ini dia. Suaminya nggak bisa lindungin gimana? Minimal para perempuan-perempuan yang kemudian hadir sebagai pengerja, sebagai jemaat yang mengetahui kebenaran firman Tuhan, minimal mempunyai mentor atau kakak atau bapak rohani yang bisa melindungi mereka di setiap hal-hal yang buruk yang kemudian akan muncul ketika adanya kesalahan seperti begini. Ya, bukan kesalahan, tapi adanya ketimpangan seperti begini. Oke? Di mana ada perlindungan, maka perempuan itu akan mendapatkan ketentraman untuk tetap berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Ayat 13. Bilangan 30 ayat 13, silakan ada Ibu Ana. Ada, Pak. Ada, Shalom. terima kasih. Shalom. Ya, silakan. Bilangan 30 ayat 13. Betul. Setiap nazar dan setiap janji sumpah perempuan itu untuk merendahkan diri dengan berpuasa dapat dinyatakan berlaku oleh suaminya atau dapat dibatalkan oleh suaminya. Ayat 14, tetapi apabila suaminya sama sekali tidak berkata
apa-apa kepadanya dari hari ke hari, maka dengan demikian ia telah menyatakan berlaku segala nazar istrinya atau segala ikatan janji yang menjadi hutang istrinya. Ia telah menyatakannya berlaku karena ia tidak berkata apa-apa kepadanya pada waktu mendengarnya. Tetapi jika ia baru membatalkannya beberapa lama setelah didengarnya, maka ia akan menanggung akibat kesalahannya istrinya. Ya, terima kasih Bu Wan. Sama-sama, Pak. Jadi ada perkataan yang salah yang diucapkan oleh istrinya, meskipun ucapannya itu mungkin iseng, ya misalnya mati gua gitu ya, atau cilaka gua, atau gimana lah omongan-omongan yang salah yang kemudian mengutuki dirinya sendiri. Nah, maka sang suami mesti langsung mengatakan, meskipun itu sebetulnya kan biasa-biasa aja. Kata siapa? Itu secara kutuk itu bisa sah. Secara si jahat itu memang kan seringkali menyergap kita dengan segala ketelusuran kita, kecerobohan kita dalam berkata-kata. Semakin kita tahu banyak kebenaran, makanya semakin banyak hati-hati kita ya. Jangan sampai kita lengah kalau kemudian istri kita melakukan tindakan-tindakan yang salah atau ucapan-ucapan dan pikiran-pikiran yang keliru. Cepat kemudian batalkan. Ya, batalkan. Pak, kalau istri saya nggak berkata-kata tapi saya lagi nggak tahu, misalnya saya lagi di mana gitu ya, gimana kemudian saya tahunya kalau dia pernah berkata-kata salah. Nah, makanya berlindunglah pada Tuhan sebagai kepala seorang laki-laki. Maka kepala kita, Kristus, akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang kemudian perlu kita harus bersihkan, kuduskan dari istri kita. Ya, karena kalau kita biarkan itu akan berjalan terus sampai dengan digenapi si janji dan atau nazar yang kemudian diucapkan istrinya itu. Baik negatif maupun positif. Ya. Nah, tentu saja kalau misalnya suatu hal yang baik kita perlu dukung. Ya. Suatu hal yang baik, aku berkati tetanggaku melimpah-limpah mungkin karena kemudian si tetangganya ini baru merugikan istri kita, kemudian sang istri memberkati tetangga kita gitu ya dengan segala kemurahan Allah. Nah, ini perlu didukung, teman. Tapi kalau ada satu ucapan, pikiran dan perbuatan yang salah perlu dibereskan. Perlu minta ampun dan perlu kita kuduskan istri kita dengan firman, memandikannya dengan firman. Bila seorang laki-laki yang diberi prioritas atau kehormatan oleh Tuhan, tapi tak berani mengambil posisinya sebagai pemimpin atau kepala, baik dalam suatu peperangan atau pimpinan jawatan, maka Tuhan sering mengalihkan otoritas atau kehormatan itu kepada perempuan. Jadi ada kalanya perempuan-perempuan dibangkitkan sebagai pemimpin karena laki-lakinya nggak mau memimpin. Nah, ini dalam satu gereja bisa ya, dalam satu fellowship bisa. Nah, tapi biasanya perempuan yang mengambil pimpinan ini tidak langsung menjadi pemimpin begitu saja, tapi biasanya perempuan ini ada dalam suatu penggembalaan yang jelas. Nah, jadi para pemimpin-pemimpin sekarang yang muncul dari FFG ini, para perempuan hebat di depan mata saya ini, tepuk tangan semuanya. Teruslah menginduk kepada RTM. Karena kita semua sedang dilindungi oleh kerajaan Allah yang sangat disiplin, yang sangat penuh dengan kasih. Namun please, kalau ada yang perlu didoakan, hubungi kami ya, para ketua doa dan para pemimpin, dan hubungi kami para pengajar, agar kami bisa melindungi dengan doa, ya, dengan setiap otoritas yang kemudian Tuhan berikan kepada gereja Tuhan, agar kita semua terlindung dari setiap yang jahat, dan kita semua saling mengamankan dalam kasih Tuhan yang dahsyat, agar kita tetap terlindung dari si jahat. Oke? Yuk, para ketua doa laporan kalau ada apa-apa ke saya ya, kalau ada yang perlu kita doakan. Kalau ada yang perlu dipulihkan, kita doakan sama-sama. Halo Ibu Tama Purba, salam. Selamat bergabung kembali di FFG. Kemana Ibu Dina? Oh, Ibu Dina ada pertemuan, lupa. Oke. Mari kita buka Hakim-Hakim 4 ayat 8. Boleh Ibu Tama silakan dibaca. Hakim-Hakim 4 ayat 8. Hakim 4 ayat 8. Ya.
Jawab Barak kepada Deborah, jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju, kata Deborah. Baik, aku turuti. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan. Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kades. Tetapi Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, diambilnya pula palu. Mendekatinya diam-diam, lalu diletakkannya patok itu masuk ke dalam pelipisnya sampai tembus ke tanah. Sebab ia telah tidur nyenyak karena lelahnya, maka matilah orang itu. Ya, terima kasih buat Tama Purba. Ya, Pak. Jadi kalau ditanya ya, Deborah ini siapakah pemimpin rohaninya? Saya nggak tahu. Tapi di zaman itu memang hakim-hakim pun yang Tuhan bagikan banyak. Tapi di zaman Deborah ini kita tahu ada Barak. Namun kemudian dia tidak mengambil pemimpin sebagai pemimpin dalam peperangan ini. Kemudian Tuhan bangkitkan Deborah sebagai hakim Israel ya. Nah di masa itu memang seperti begitu. Nah di masa yang sekarang tentu ini ada bedanya. Di masa sekarang setiap perempuan itu tidak boleh berjalan sendiri dimanapun ya. Kan ada juga ya para pendua keliling misalnya begitu ya, seorang nabiah kayak apa kayak gitu ya. Tapi tetap mesti ditudungi siapapun dia. Jadi jangan berjalan sendiri seorang nabiah. Karena biasanya kalau jalan sendiri akan banyak diincar oleh si jahat. Ini saya bukan nakut-nakutin. Ini demi kepentingan jiwa kita semua sama-sama ya. Bagi perempuan-perempuan Kristen, jangan pernah terpikir untuk tinggalkan fellowship, tinggalkan pelayanannya, tinggalkan gerejanya, tergiur untuk kemudian jadi pendua keliling. Tapi tanpa ada tudung yang jelas. Hati-hati. Bila sekiranya mungkin teman-teman boleh kemudian hubungin saya, hubungin siapa yang ada di RTM. Untuk mendapatkan istilahnya satu pertanyaan lah, pertanyaan tertentu atau ya. Atau kemudian ada satu konseling tertentu untuk kemudian Pak, apa yang saya lakukan ini benar apa tidak gitu ya. Setidaknya seperti begitu teman-teman, dan saya hargai teman-teman yang sudah melakukannya. Ini untuk apa? Untuk kemudian teman-teman semua mendapatkan tudung yang jelas. Agar saya mengerti, oh yang ibu lakukan ini hati-hati loh, ini ada risikonya gitu loh. Saya bisa bilang begitu. Mengapa? Karena kalau kita meleset, yang rugi itu bukan cuma ibu loh, bukan teman-teman sendiri, tapi suaminya ibu, anak-anaknya ibu, keluarganya ibu, bahkan gerejanya juga. Dan bayangkan kalau kemudian mungkin kalau ada satu pengaruh yang besar ya, ada satu urapan yang besar, tapi urapan beda dengan baptisan ya. Urapan yang besar kemudian tapi dagingnya nggak pernah dibereskan. Yang terjadi adalah perempuan yang dipakai sama Tuhan luar biasa, tapi kemudian tidak membiarkan penundukan dirinya nggak pernah ada dalam keluarga, dalam gereja, akan jadi bangkit sebagai Izebel. Makanya Tuhan benci Izebel di kitab Wahyu. Fungsinya untuk menempatkan diri dalam tubuh Kristus sebagai penolong, tapi ini sebagai orang yang dominan. Hati-hati ya teman-teman. Perempuan meskipun ada dalam gereja, dalam keluarga sebagai penolong, tapi tidak mengubah kenyataan sebagai perempuan yang diberikan kuasa oleh Tuhan untuk berbuah lebat sebetulnya. Oke. Jadi jangan sampai tertipu dengan yang namanya emansipasi lah atau apalah, enggak ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Pak, Ya. Apakah perempuan bisa langsung Tuhan Yesus sebagai penudungnya? Terus dalam grup kami kan, kalau sendiri saya suka hubungi Bapak kan. Ya. Tapi kalau dalam kami kadang kan ada Pak Jeff. Apakah Pak Jeff sebagai penudung kami? Gitu juga. Bisa, kalau dalam kubu doa bisa seperti begitu juga, tapi secara umum kan sebetulnya ada di FFG ya, dan FFG itu ada di RTM, jadi sebenarnya pendudungnya ada jelas di pimpinan di RTM semuanya. Jadi kami pun menggalang kubu doa ini atas diskusi dari para pemimpin di RTM. Jadi sebetulnya ini yang menguatkan kita ini teman-teman di RTM juga, para pemimpin di RTM. Jadi gitu Bu Monika. Dan pertanyaan pertama tadi, apakah bisa langsung nggak ke Tuhan Yesus? Nah, silakan tanya sama Tuhan Yesus. Tuhan, kalau Engkau penudung kami berterima kasih.
Tuhan kepada siapa kami harus taat? Coba tanya begitu sama siapa? Nanti dia akan bilang. Pasti begitu, nggak mungkin nggak. Mengerti Bu Monika ya? Oke Pak, makasih Pak. Ya, biasanya ada. Ya, gimana Pak Jeff? Mau tanya, Oh, silakan Pak Jeff. Kak, saya tadi kan dengar dibaca Alkitab itu kan adalah kehinaan bagi seorang laki-laki kan Panjang. rambutnya panjang. Ya. Terus apakah benar zaman Tuhan Yesus itu rambutnya panjang atau mereka yang gambar-gambar aja gitu? Gambar-gambar aja Pak. Oh gitu ya, saya juga baru tahu ya. Gambar Pak. Ya makanya juga saya bingung, Bu. Kenapa kalau gitu, kenapa gak cocok dengan firman ini loh? Iya. Ya. Siapa yang menjamin bahwa rambutnya Yesus tuh panjang? Siapa yang jamin? Nggak ada yang tahu juga. Besar kemungkinan gondrongnya sesaya. Besar kemungkinan. Gitu loh. Besar kemungkinan. Sepanjang saya rambutnya. Sepanjang saya gini. Ikal-ikal gitu lah ya. Timur Tengah kan segitu. Zaman-zaman dulu. Yang rambut panjang tuh siapa zaman-zamannya Yesus? Coba. Misalnya katakanlah begitu. Yang langsung jelas di perjanjian lama saja itu siapa? Absalom. Dan karena itu maka ia mati tergantung di pohon. Ya nggak? Daud apakah rambutnya panjang? Nggak jelas juga. Tapi kita tahu ternyata secara alkitabiah ya rambutnya panjang itu kehinaan bagi seorang laki-laki. Gitu loh. Tapi ada juga ya yang tercatat juga Samson. Karena ia nggak boleh mencukur rambutnya sebagai tanda kenaziran. Sebagai tanda bahwa ia terikat kepada Tuhan. Sebagai tanda itu ya. Itu diperbolehkan oleh Tuhan karena sebagai tanda kenaziran dari Tuhan. Itu Pak Jeff. Iya, soalnya kalau kita mengacu pada lukisan, semua lukisan itu ketika 12 murid dan Tuhan Yesus perjamuan juga kayaknya semuanya panjang-panjang semua ya. Iya. Yang lukis siapa ya zaman dulu ya? Nggak tahu juga. Yang jelas bukan Patino. Di zaman kapan tuh Pak? Ya bagus, bagus. Gitu. Oke, jadi sebisa mungkin kita taat sama firman Tuhan ya. Bahkan kalau kita ngikutin firman Tuhan juga katanya konon katanya kita nggak boleh mencukur tepi janggut. Nah, seperti itu. Nah, nggak boleh juga kita mencukur berkeliling juga ya. Katanya begitu. Ya kita ikuti saja lah aturan Tuhan seperti begitu. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Bu Mundi, silakan. Ya, Pak. Ini tadi di dalam Bilangan 30 ya, Pak. Ya. Dari ayat berapa ya, Pak? Tadi mungkin 10 sampai berapa ya, Pak, sebelumnya itu ya? Nah, 10 itu kan sampai ya. ya, itu kan apakah ini juga firman masih berlaku ya, Pak? Ini ya bagi kita itu masih berlaku ya, Pak. Itu pertama. Kedua, kalau memang masih berlaku itu kayak tadi yang disampaikan Pak Doni di ayat berapa ya, Pak? Yang tadi kalau kalau lelaki pakai kerudung terus pakai topi terus kalau yang perempuan pakai kerudung itu kan berarti juga perjanjian lama juga itu ya Pak. Tapi itu juga kadang suka ada yang saya lihat suka ada yang memakai kayak gitu loh Pak. Misalnya laki pakai tutup. Pas lagi ibadah? Ada kadang-kadang tuh Pak, kalau enggak perempuan suka pakai itu. Jadi kayak apa ya Pak? Pakai kerudung tapi kerudung pasmina ya. enggak kerudung. Bukan pasmina Pak. Bukan kayak jilbab tapi kerudungnya yang transparan gitu loh Pak. Ya. Nah, itu kan berarti kalau misalnya ya Pak mengacu di dalam perjanjian lama sama yang ini juga berarti kan itu mungkin sah-sah aja ya Pak itu ya kayak gitu ya. Pak. Sekali lagi esensinya Bu, esensinya adalah kalaupun nggak bertudung ya, bahwa si perempuan ini secara esensinya dan secara karakternya memang dia terkenal sebagai orang yang taat pada suaminya. Jadi bukan berarti tandanya bahwa dia bertudung itu ini secara sah, oh dia submission ya, belum tentu juga sebetulnya. Tapi secara esensinya bahwa ketika seorang istri kemudian dia menundukkan diri di bawah otoritas suaminya, meskipun dia nggak pakai penudung pun nggak ada masalah sebetulnya ya. Cuman yuk mari kita lihat dulu kepentingan apa ketika seorang perempuan ditudung memakai penudung.
Dan sebaliknya ketika beribadah, apa yang terjadi kalau laki-laki memakai topi gitu. Sebetulnya secara hurufiah, secara aturan nggak seperti begitu ya. Tapi kan banyak juga ada orang-orang yang kemudian memakai memakai topi di kepalanya. Ya itu biarlah mereka semua mengikuti apa yang mereka pikir itu benar, tapi kita sekarang lakukan apa yang kita pikir benar di depan Tuhan. Nah, kalau saya mau katakan bahwa di dalam bilangan 30 tentang membatalkan nazar dan janji seorang perempuan ini masih berlaku hari-hari. Masih berlaku. Karena saya pun masih melakukannya. Kalau ternyata ada istri saya kemudian ada perkataan yang salah, saya langsung batalkan. Ini istri saya. Oh, Pak Doni, itu berarti misalnya kadang-kadang gini ya, kita ngomong apa gitu misalnya, aduh sakit, terus suami itu langsung, kamu jangan apa namanya, jangan pikirkan itu tuh juga kayaknya kayak semacam mematahkan itu juga ya Pak, kayak gitu ya bisa ya Pak? bisa. Misalnya, aduh sakit, ini Paramek. Bisa ya itu. Nah, kalau saya lebih ke ketika ketika diskusi, kemudian dia mempunyai satu kekecewaan, mempunyai satu ketidakberesan di hatinya, saya langsung kemudian kita doa yuk sama-sama. Aku batalkan Oh, perkataannya. Saya langsung bilang begitu, biasanya. Kenapa? ya Kalau Pak, kita nggak terima kasih. kalau kita nggak tegur dan kita biarkan, yang rugi saya juga. Yang rugi saya juga, makanya bekerja samalah ya para pasangan-pasangan yang indah dalam Tuhan. Tadi ya Pak, jadi imbas tadi ya Pak ya, ke Iya, keluarga ya Pak ya? iya. Oh, iya. Nah, gimana kalau semuanya diam, kitanya yang salah? Cepetin sama Tuhan, Tuhan ampuni perkataan saya. Gitu loh, ya. Ibu-ibu, jadi jangan nunggu ditegur juga. Udah tahu salah, kok diem aja, gitu loh. Ya. Biasanya yang paling ajaib untuk memuat semua perkataan yang salah dan pikiran yang salah ini adalah saya perkenalkan ya, Facebook. Bikin status yang aneh-aneh, biasanya nih ya, memang karena ada satu hal yang mengganjal ya, kecewa sama suami atau kecewa sama anak, itu Facebook jadi curahan hati. Hati-hati loh. Ya, kalau tahu itu ternyata bisa membahayakan, cepat minta ampun. Curhatnya ke Tuhan, jangan ke Facebook. Oke, teman-teman di sini, oke ya? Tepuk tangan semuanya buat semangatnya. Pak Doni, Ya, kalau sebaliknya, apa sebaliknya? ya. Jadi kalau misalnya suami yang berkata-kata salah, apakah istri bisa membatalkan perkataannya juga? Nah, mengenai itu memang tidak ada ayatnya, tapi ingat, perempuan yang kemudian dihadirkan oleh oleh Tuhan kepada suaminya sebagai penolong. Penolong dalam hal apa? Penolong dalam si suami menemukan jati diri sebagai sebagai kepala dalam rumah tangga, sebagai pribadi Kristus yang mengepalai keluarganya. Jadi tidak salah kemudian kalau berdoa secara tersendiri kepada Tuhan, Tuhan aku lindungi suamiku dari perkataan-perkataan yang salah itu ya. Doa saja. Ya, doa. Setidak-tidaknya ibu bisa kemudian hubungi saya untuk berdoa bersama. Gitu, Bu. Makanya ada bengkel doa, ya makanya ada kubu doa. Ya. Setelah doa ada fellowship kan? Ada diskusi kan sejenak gitu ya. Nah, berdoalah ya, teman-teman, pergunakan waktu untuk berdoa. Gitu, Bu Yohana. Berarti harus tetap ada pendampingan ya. Oh Jadi nggak iya, bisa sendiri ya. nggak bisa sendiri. Sekalipun doa pribadi ke Tuhan langsung gitu, tetap beda ya. Doa pribadi ke Tuhan coba aja lakukan. Lakukan. Lakukan ya. Ya, Oke, Pak. terima Terima kasih. kasih. Terima kasih, terima kasih. Yang lain? Tidak ada. Saya teruskan. Oke, menarik ya. Lebih lanjut lagi, lebih dalam. Sub yang kedua suami adalah tudung bagi wanita. Tugas seorang suami adalah menjadi kepala, pelindung, dan juru selamat untuk istrinya. Itu alasan mengapa seorang istri harus tunduk kepada suaminya seperti kepada Tuhan.
Jadi jangan dipakai sebagai satu bentuk legalitas bahwa suami berhak untuk melakukan apapun, termasuk yang buruk kepada istrinya karena ayat ini. Jangan, nggak boleh, itu namanya abusive. Mempergunakan secara tidak sah firman Tuhan. Alasan mengapa seorang istri mesti tunduk pada suaminya adalah karena apa? Karena tugas seorang suami adalah menjadi kepala, pelindung, dan juru selamat bagi istrinya. Jadi bukan untuk perkara, kamu mesti nurut ya apa yang saya omongin. Enggak kayak gitu. Itu mah memakai firman Tuhan sebagai kepentingan egosentris. Namun suami itu harus menempatkan dirinya sebagai seseorang yang layak bagi tugas yang Tuhan berikan itu dan mengasihi istrinya. Yang saya katakan ini memang mesti extra mile, ya. Saya mau katakan meskipun kita hari-hari ini para perempuan-perempuan yang sudah mengalami banyak kebenaran firman Tuhan dan pemuridan, bukan berarti semuanya mulus. Selalu ada saja yang kemudian berpikir secara salah. Selalu ada. Mengapa? Karena tugas seorang suami adalah melindungi istrinya dari setiap pikiran yang salah. Kalaupun mungkin teman-teman sini semua berpikir suami saya belum menjalankan kapasitas itu. Jangan takut, selama teman-teman ini ada dalam fellowship di RTM atau di FFG atau dalam fellowship manapun di gereja, saya percaya, saya mau meyakinkan teman-teman semua bahwa setiap pelindung, baik itu gembala, bapak rohani, kakak rohani, mentor, mereka akan melakukan tugasnya dengan sempurna, dengan baik. Karena Tuhan yang kemudian menuntun setiap kita untuk masuk ke dalam fellowship yang tepat. Ya, saya mau katakan demikian. Mengapa? Karena pasti setiap para pemimpin kita akan diberikan satu karunia rohani untuk melindungi dengan segenap hati setiap gembalaan, setiap domba-domba Tuhan yang dipercayakan untuk mereka lindungi. Tapi ingat submission-nya yang paling penting. Ingat submission-nya, ingat penundukan dirinya. Kepada siapa kita tunduk, lakukan dengan sebaik mungkin. Oke? Efesus 5 ayat 22. Yang mau baca boleh siapa? Ada yang belum baca siapa belum? Umar Temide bisa bacakah? Masih di luar nggak? Bu Marta masih di luar ya? Oke, kalau gitu, oke ada. Oke, silakan. Masih di luar ya? Masih di luar, nanti aja Pak. Oke. Terima kasih, maaf. Saya kira udah pulang tadi, gambarnya kayak udah pulang. Oke, apakah ada Bang Nando? Ya Pak. Oh, silakan Bang Nando. Selamat bergabung. Ya, Efesus 5 ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikan dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapannya dengan cemerlang, tanpa cacat atau krut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Nah, makasih Bang Nando. Jadi istri mesti tunduk, itu mutlak pada suami. Bukan sebagai satu bentuk lebih lemah, bukan. Tapi dalam perkara sang suami berkewajiban kemudian untuk melindungi dan menjaga tubuhnya dengan segala kekudusan yang ia berikan lewat dari Allah. Nah, jadi mengapa kemudian yang kita bahas minggu yang lampau tentang perceraian? Nyambungnya di mana Pak? Nyambungnya kita ambil garis lurus yang jelas. Perempuan yang ceraikan akan menjadi perempuan yang tanpa penudung yang jelas. Jelas ya? Demikian pula suami tanpa penolong, tanpa istrinya. Dan kemudian kawin dengan perempuan lain. Sang suami kemudian akan kehilangan penolong yang sepadan bagi dia. Jangan bilang bahwa pernikahan berikutnya lebih bahagia. Biasanya ada satu bahayanya di situ, teman-teman. Karena ada pelindungan yang kemudian terbuka dari Tuhan. Bukan Tuhannya membuka perlindungan, tapi karena manusianya kemudian membuka perlindungan itu. Oke, jelas ya? Nyambungnya ke situ.
Jadi bagaimanapun istri itu mesti ditudungin. Ini bahasanya ke situ sekarang. Nah, mengapa perlu ditudungin? Mengapa perlu mendapat satu eh, langkah yang harus diketahui bahwa semuanya mesti kita lakukan dengan tepat? Mari kita lihat. Sekali urusan tudung bagi perempuan ini beres, wanita dapat melakukan banyak hal dan amat efektif dalam segala macam pekerjaan. Ada kecenderungan juga bagi perempuan bahwa mereka bahkan sanggup melakukan semua pekerjaan jauh lebih baik dari seorang laki-laki. Dalam hal ini perempuan itu harus menyadari kembali posisinya. Ia tetap selalu membutuhkan seorang laki-laki sebagai penudung. Ya, Amsal 18:22. Kembali ke Pak Jeff, boleh? Pak, silakan. Ya, Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat sesuatu yang baik, dan ia dikenan Tuhan. Ya, Amin. terima kasih. Jadi siapa yang mendapat istri, seorang suami itu ternyata mendapat sesuatu yang baik dan ia dikenan Tuhan. Dia diberikan tempat yang terbaik di hadirat Tuhan. Ya, selalu ada dalam pikiran Tuhan. Sementara laki-laki harus diajar juga untuk menjadi penudung dan dari seorang perempuan. Kalau tidak, ia akan mempergunakan otoritasnya secara salah dengan menekan dan mengatur istrinya bukan dengan kasih namun memperbudaknya. Tangannya yang seharusnya melindungi berubah menjadi alat perusak. Penting bagi perempuan memiliki hikmat untuk belajar menempatkan diri di dalam perlindungan seorang suami. Ya, ya perempuan-perempuan yang merasa suaminya tidak melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, lihat menempatkan diri dalam perlindungan seorang suami. Pada umumnya, perempuan memiliki kemampuan lebih baik untuk mendekat kepadaku dan memperoleh nasihat yang diperlukannya. Dengan ia terus mendengarkanku, ia akan tumbuh menjadi semakin bijaksana untuk menjadi pengajar yang baik bagi perempuan-perempuan lain. Juga bisa menjadi contoh bagi suaminya dalam hal mendengar suara. Istri adalah pemberian yang baik bagi seorang laki-laki karena ia dikenan. Karena itu siapa diberi seorang istri wajib menjadi tudung yang baik dan menjadi juru selamat bagi istrinya terhadap serangan si iblis. Keselamatan istri terletak di tangan suaminya. Nah, perhatikan teman-teman baik-baik. Karena itu bila seorang istri mendapat serangan dari setan-setan, jangan suaminya berkata, aku serahkan istriku ke tangan Tuhan. Iblis dengan merdeka mendapat jalan masuk untuk membunuh. Sebaliknya suami harus berdiri samping istrinya dan berkata, ia pemberian Tuhan bagiku. Kalau kau serang dia iblis, engkau berhadapan dengan aku. Dan aku didukung oleh seluruh surga. Menyalah engkau iblis. Jadi seorang suami adalah juru selamat istrinya. Seorang suami adalah penyelamat istrinya. Oleh karena itu, istri tunduk kepada suami seperti ia tunduk kepada Tuhan. Mengapa? Karena ada kekuatan Tuhan dalam diri suaminya. Pertanyaannya adalah, kalau suaminya kemudian tidak menjalankan apa yang Tuhan nyatakan sebagai bentuk pelindung bagi istrinya, bagaimana? Lihat ini, kuncinya. Tempatkan dirimu sebagai penolong bagi suami. Lebih bijaksana lagi. Lebih berhemat lagi untuk berkata-kata. Contoh, Daud hendak membunuh Nabal. Tapi kemudian, siapa yang kemudian menjadi istri Nabal waktu itu? Yang kemudian jadi istri Daud, siapa yang tahu? Abigail. Abigail, betul. Terima kasih Bu Siti. Dan kemudian Abigail kemudian menyediakan makanan dan setiap cemilan, korma, ada kemudian roti, kismis dan sebagainya untuk tentara dan untuk Daud sendiri. Kemudian Daud menggagalkan rencananya untuk membunuh Nabal. Namun Nabal mati sendiri karena kemudian perbuatannya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Abigail meskipun punya suami jahat, tapi ia tetap melindungi keselamatan suaminya. Nah, ini namanya menempatkan diri dalam menempatkan diri dalam rumah tangga dan keluarga yang indah. Meskipun menurut orang lain, menurut bahkan pendapat kita, wah ini belum ideal. Tapi lihat, menempatkan diri. Ini penting kuncinya ya. Seorang istri bisa menempatkan diri dengan indah dalam setiap rencana Tuhan. Meskipun kalau kita berpikir suami saya kok belum seperti apa yang diinginkan, ya. Tapi lihat
Tuhannya memberikan kita untuk kemudian kita menjadi hamba Tuhan dalam satu penudung yang jelas. Setidaknya kita ada di dalam RTM ini, teman-teman. Nah, Efesus 5:28. Ibu Nastiti boleh tolong dibaca? Ibu Nastiti. Kasih. Terima kasih. Efesus 5 ayat 28. Demikian juga suami harus mengasihi istri sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi memelihara dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, Makasih. terima kasih Bu Nastiti. Sama-sama. Jadi seorang suami yang baik adalah seorang suami yang belajar bagaimana Kristus menyucikan jemaat. Seorang suami yang baik belajar menyucikan istrinya seperti Kristus memandikan jemaat. Nah, apa yang terjadi? Ya, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang suami? Ya, menyerahkan diri. Artinya apa menyerahkan diri? Bahwa kita melakukan ini dengan tindakan kasih. Bukan karena kita kemudian ingin mengasihi, kemudian kita ingin merawat istri saya, memeliharanya dengan tindakan-tindakan yang seperlunya. Tapi lihatlah teladan Kristus yang memandikan jemaatnya lewat penyerahan dirinya kepada jemaat. Nah, jadi bentuknya apa? Pengabdian, teman-teman. Pengabdian ini penting. Para suami-suami, ya, ketika kita mengabdikan diri sebagai kepala keluarga yang elok, yang indah di mata Tuhan. Meskipun kemudian kita mempunyai waktu-waktu pribadi yang lebih dahsyat, lebih banyak untuk kemudian kita bisa lakukan untuk kepentingan pribadi, nonton TV, main badminton, atau kemudian memotoran ya, kemudian kita bisa kemudian main dengan teman-teman yang lain gitu ya. Tapi kita memilih untuk kemudian mengambil bagian dalam berdoa, membaca Alkitab, kemudian sering hangout dengan pasangan kita, ngobrol, mendengarkan keluhan-keluhan istri kita, kemudian berbicara banyak-banyak dengan anak kita, kita kemudian lagi mengabdikan diri untuk mencuci mereka dengan ketaatan kepada Tuhan. Tindakan yang simpel, namun kemudian menghadirkan kasih dalam keluarga. Ini yang sebetulnya hal sederhana yang jarang dilakukan. Ya, kita banyak dengerin istri kita. Kita banyak dengerin apa yang menjadi keluhan-keluhan. Kita tahu ya, mungkin saya nggak banyak tahu juga, mungkin saya nggak banyak mengerti juga ya. Tapi banyak perempuan-perempuan yang kemudian memang terlalu banyak pekerjaannya setiap hari di rumahnya masing-masing. Belum kepikir soal bagaimana kemudian uang dapurnya nggak cukup. Belum kemudian memikirkan bagaimana anak-anak sekolah. Belum pikir bagaimana masaknya gimana. Belum mikir nanti besoknya gimana, nanti lulusannya gimana. Belum kemudian terpikir untuk kemudian menyenangkan suaminya sebagainya. Nah, perempuan yang terkasih dalam Tuhan, angkat semua beban itu dan kemudian lekatkan diri kita kepada Tuhan. Jadilah penolong yang sepadan bagi suami kita. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah bagaimana kita menyerahkan diri seperti kemudian apa yang Tuhan lakukan bagi jemaat. Ya, kalau suami kita kemudian tampaknya garang, yuk berdoa. Lembutkan hatinya Tuhan, jadilah perempuan yang menempatkan diri dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Kalau suami kita hari ini masih belum ideal dalam Tuhan, tempatkan diri kita sebagai penolong bagi dia untuk menemukan Tuhan dalam kehidupannya. Nah, saya mau katakan ini mujarab sekali, teman-teman. Ya. Entah bagaimana caranya, kalau kemudian kita melakukannya dengan setia, Tuhan pasti akan menggenapkan apa yang menjadi kerinduan kita. Kerinduan kita itu adalah kerinduan Tuhan juga. Ingat, kerinduan kita itu adalah kerinduan Tuhan juga. Tuhan menginginkan keselamatan dalam rumah tangga kita. Jadi dia akan melakukannya sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita hanya kita saja yang mendapatkan keselamatan. Nggak mungkin. Sepaket semuanya pasti. Suami kita, istri kita, anak-anak kita. Pasti Tuhan perhatikan. Nggak mungkin kemudian Tuhan nggak perhatikan. Ya. Oke, teruskan. Hal yang sebaliknya juga terjadi bila suami diserang iblis dan mendekati ajalnya. Seorang istri
berhak meminta perlindungan Tuhan agar suaminya sebagai tudungnya dipertahankan. Tuh, kan bisa ya. Bila ia telah berdosa, istri yang rela menanggung dosa suaminya dapat menyelamatkan suaminya. Memang dia akan menderita, tetapi ia dapat menyelamatkan suaminya. 1 Korintus 7 ayat 16. Ini ada ayatnya. Silakan kembali ke awal lagi tadi siapa? Pak Jeff tadi udah ya. Bu Mundi deh, silakan Bu. Iya, Pak. Ya. 1 Korintus 16. Sebab bagaimana engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimana engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Ini artinya ayat bilang gini kalau dalam bahasa sederhananya. Makasih Bu Mundi. Ya, Dalam sama-sama. bahasa sederhananya begini. Kamu tahu nggak sih, kamu tuh bisa menyelamatkan pasanganmu dengan berbagai cara. Kamu nggak tahu kuasa yang ada dalam dirimu untuk kamu menyelamatkan pasanganmu masing-masing. Kamu tuh punya kuasa loh. Itu bahasa sederhananya. Kamu tuh punya kuasa untuk menyelamatin pasangan. Gunakan itu, kata Tuhan setiap hari. Gunakan itu. Jadi jangan menuntut Tuhan, ubahkan istri saya. Tuhan, ubahkan suami saya. Ya. Tapi ingat, tempatkan diri kita dalam rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti indah gitu ya. Gak mungkin kemudian karena kamu lebih banyak mendengarkan suara Tuhan ya, maka hanya engkau saja yang berhak untuk mendekat. Suamimu nggak boleh. Enggak seperti begitu. Karena kemudian kita satu daging bersama dengan pasangan kita. Kita mendapati bahwa kalau seorang mendapat anugerah Tuhan, maka pasangan kita pun akan dapat anugerah Tuhan dengan cepat juga. Tapi kalau seseorang dirugikan, kita pun akan rugi juga. Nah ini mesti kita mengerti, teman-teman. Jadi mau nggak mau kita mesti dapat apa? Dapat sebesar-besarnya apa yang sedang Tuhan siapkan bagi kita. Anugerah yang berlimpah-limpah itu, pengampunan yang berlimpah-limpah, berkat yang berlimpah-limpah itu. Berkat muncul karena kerukunan kan. Nah kalau kita nggak rukun gimana? Berkatnya sepertinya ditahan oleh si jahat. Gitu loh teman-teman. Bukan Tuhan nggak mau berkatin, Tuhan mau berkati. Tapi ada yang menahan berkat-berkatnya dari si jahat itu. Hingga kita nggak dapat solusi, nggak dapat kemudian perlindungan, seolah-olah kitanya ditinggalkan Tuhan. Padahal sebetulnya Tuhan ingin memberkati kita. Gitu teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan kah? Ada Pak Doni. Oh, silakan Ibu Nas. Tapi saya nggak tahu ya Pak Doni. Saya tadi maaf saya terlambat. Ya, Ini gini, misalnya Pak Doni, kalau kan di Keluaran 20 ayat 5 itu bahwa kita tidak boleh menyembah hal-hal misalnya nih Pak Doni, dukun. Nah, itu kan ibunya seperti itu, lalu kan punya anak. Nah, anaknya otomatis punya cucu dan seterusnya. Nah, itu bagaimana Pak Doni memutuskan hal itu? Kan tadi suami bisa diselamatkan istrinya. Nah, itu bagaimana caranya untuk Ya, menyelesaikan hal itu? Terima kasih Pak, ya. supaya kutuk itu tidak turun. Makasih. Kalau nggak salah kan dulu pernah berdoa juga ya sama Ibu Steph, sama Pak Steph. Jadi kalau sudah didoakan ya sudah, dengan iman keterima saja. Jadi setiap Tapi ya, tapi sorry ya Pak, tapi ini akhir-akhir ini kan apa sebentar saya lupa tadi masak. Akhir ini kalau malam itu ini ingat orang tua gitu loh Pak. Lalu coba ingatnya ibunya atau bapaknya? ingat ibunya juga. Bukan, Apa maksudnya yang yang dilakukan ingatnya suaminya Ibu Pandu. suami. Ya. Jadi apa yang dilakukan bapak ibunya ingat semuanya dan jadi pendiam sekali. Ya. Kalau siang itu tidur, nanti kalau malam ada aja. Ini jadi maaf kata aneh-aneh gitu loh. Ada aja. Tapi saya semua perkatakan dalam nama Yesus semuanya udah tidak ada seperti itu lagi karena sudah diselesaikan gitu. Nah, doakan terus seperti gitu, Bu. Saya harus, Karena ya, Ibu kan punya kuasa juga di situ. Ibu ya punya kuasa untuk harus, menghapus semua ya. Punya ya kuasa. harus berjuang Pak. Karena saya tadi lihat ayat itu ingat, terus saya bilang sama Tuhan,
Saya tidak mau sampai anak cucu saya kena, tidak saya mau. Itu walaupun di sisi lain bapak saya kan dulu dari Muslim dan juga maaf itu dulu ya saya itu udah layan ditolak. Dan ayah saya sendiri itu keturunan dari keraton itu pernah, yang dulu pernah itu loh Pak, sudah diselesaikan. Nah saya tegas, saya tolak semuanya itu. Nah ini kalau saya sudah bisa, nah bagaimana, makanya saya matur Pak Doni kok akhir-akhir ini kok malah begitu gitu loh. Makanya terus saya harus lakukan terus ya Pak. Ya, artinya setiap yang kita doakan kan ini apa namanya? Yang kita doakan ini kan pribadi-pribadi yang ada di luar kita gitu ya, orang lain, meskipun itu suami kita atau anak-anak kita ya. Tapi mereka kan pribadi sendiri dengan jiwa sendiri, dengan kepribadian sendiri, dengan kata sendiri, dengan setiap apapun yang mereka punya di hatinya masing-masing. Kan kita nggak bisa ngatur apapun yang mereka pikirkan, yang mereka rasakan. Hanya Tuhan yang kemudian bisa mengubah. Jadi nggak nurun kan Pak, karena itu udah lepas ya, udah nggak nurun Saya kan? rasa tidak lah. Kalau udah pernah doakan kan tidak dengan iman kita tahu bahwa itu lepas. Tinggal orang-orang yang bersangkutannya yang kemudian melakukan itu dengan Tuhan sendiri pribadi gitu. Iya, ya makanya saya bersyukur minta peneguhan tadi waktu Pak Doni ngendiko seperti itu, saya terus ingat, oh iya, ya saya harus berjuang terus Pak, makanya saya mohon Tuhan selamatkan jiwa suami. Kadang tahu-tahu Pak, malam tuh kalau malam, ayo aku mau tidur, aku mau ini tahu-tahu bangun dari tidur, terus mau turun makan di mana Bapak? Ini aku mau turun, tasku mana? Mau di Surabaya, aku mau makan di situ aja. Tahu-tahu dia turun gitu, padahal susah turun. Dan terus itu loh banyak orang itu. Saya sendiri sampai bilang, Tuhan ya saya gini-gini. Makasih ya Pak, sorry Pak. Iya, ya. Memang seiring dengan bertambahnya usia, memori-memori lama itu dibuka kembali, terutama kalau bisa menimbulkan kerumunan terus mengajukan kepada pihak bandara. Terutama memori-memori lamanya berkaitan dengan luka-luka, dimunculin lagi sama si jahat, atau dimunculin lagi bersama-sama dengan setiap keinginan yang dimunculkan di masa-masa ini. Jadi seringkali itu memang jadi suatu memori yang mengganggu di hari-hari. Tapi itu doakan saja terus ya. Setiap orang-orang berusia lanjut akan seperti gitu misalnya. Kalau nggak dibereskan bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Jadi ini kesempatan sebetulnya sebelum kita nanti bertemu dengan Tuhan semuanya ya. Apapun yang dimunculkan ini bereskan. Bereskan semuanya agar kita tidak menemukan memori-memori yang buruk di hadapan Tuhan nantinya. Iya. Mana saya tanya juga, tahu-tahu ngomong, aku mau pergi, mana celanaku, mana bajuku, mana tasku, semua mau pergi kemana nggak tahu, nggak bisa kayak gitu, harus jelas perginya kemana. Tuhan Yesus, tahu nggak Tuhan Yesus? Ya, oh iya Tuhan Yesus ya, iya diingatkan, bilang gitu, oh iya gitu. Ya, oke, makasih Bu Nastiti. Ada lagi yang lain? Bu Helvi ya? Saya Pak Doni. Oh, ini ada Bu Helvi dulu sebentar. Abis ini Bu Yohananya boleh. Bu Helvi silakan. Oke. Ya. Bu Helvi ada pertanyaan kah? Enggak ada ya. Oke, silakan Bu Yohana. Kepencet rupanya. Iya, saya cuma mau, tadi kayaknya ada yang kelewatan bertanya tentang tudung tadi. Bagaimana kalau itu untuk para janda? Permisi kata, karena kan saya punya banyak teman yang sudah seperti itu, baik lansia maupun yang seumuran dengan saya. Jadi bagaimanakah dengan para janda ini untuk memiliki tudung dalam hidupnya? Itu yang pertama Pak Doni. Terus tadi apakah sudah dibahas bagaimana imbasnya untuk para suami ketika menemukan istri-istri yang dalam tanda kutip ya memiliki Isabel dalam hidupnya, kayak gitu, karakter-karakter yang seringkali banyak hal yang suami lebih rendah gitu. Jadi ibaratnya kalau orang Semarang bilang istri-istri yang kurang ajar lah, istilahnya seperti itu. Jadi seperti itu tuh bagaimana Pak Doni? Imbasnya untuk para suami apa? Karena
ada beberapa hal yang saya perhatikan juga di bagian-bagian itu juga. Jadi itu pembelajaran juga buat saya. Terima kasih, Pak. Oke, makasih Bu Yana. Jadi jawabannya adalah bagi perempuan-perempuan yang cerai, yang kemudian cerai mati atau cerai hidup, ya, bergabunglah bersama dengan tubuh Kristus untuk mendapatkan penudungan. Oke. Misalnya kalau kemudian ibu-ibu itu kemudian disuruh sama Tuhan untuk bergabung ke RTM, bergabung ke RTM lah. Bergabung di pemberian lah. Masuk ke dalam kubu doa lah gitu ya. Karena sebetulnya bukan kebetulan kalau kemudian di dalam FF Gajan ini banyak ibu-ibu. Bukan kebetulan loh, bukan. Karena memang ini memang Tuhan yang mau. Ya, bukan suatu kebetulan. Nah, mengapa ini mesti terjadi? Karena Tuhan tahu kapasitas dan potensi yang semua teman-teman sini dimiliki dari Tuhan. Dan Tuhan ingin perlengkapi semuanya dengan indah agar menjadi perluasan kerajaan Allah dengan luar biasa lewat ibu-ibu di sini, teman-teman di sini. Tepuk tangan semuanya. Itu yang pertama ya. Jadi bergabunglah atau berdoa dululah sendiri pada Tuhan. Tuhan, kemana aku mesti dapat penudungan? Ya, kalau dulu-dulu kan ada Facebook live streaming ya, dan ternyata banyak kemudian kejaring tuh di situ, di sini akhirnya bergabung di FFG. Itu berawal dari siaran Facebook live streaming. Dan siapapun kemudian kita masuk ke dalam ministry itu, kalau Tuhan suruh, Tuhan akan perlengkapi di situ, ya, dengan cara-caranya yang ajaib. Oke, dan kita dapat tudung dengan jelas. Entah lewat pengajaran yang kemudian kita berpikir ini bukan tema soal apapun, tapi kemudian dalam pengajaran itu kita ditegur oleh setiap firman yang dibagikan. Meskipun si pengajarnya, misalnya saya sendiri, nggak ngerti atau nggak tahu lagi ibu semua lagi ngalamin apa, ibu-ibu di sini. Tapi kemudian dapat teguran begitu, kemudian kita tahu itu Tuhan yang kerja untuk ngingetin kita. Yang kedua, yang terjadi kalau ada perempuan jadi Isabel, saya mau kasih tahu, itu nggak kemudian bangkit otomatis begitu saja. Ya. Yang pertama, perempuan yang dalam pernikahannya atau pernikahan lalunya kemudian gagal atau kemudian suaminya menjadi suami yang nggak bisa berfungsi sebagai pemimpin, itu bukan terjadi begitu aja. Latar belakangnya itu dari setiap perkawinan yang bermasalah. Terutama kemudian adanya pengguguran kandungan gitu ya, di antaranya ada seks sebelum menikah, adanya kemudian perbuatan-perbuatan yang di mata Tuhan yang salah gitu ya, dan kemudian mereka membuat pernikahan itu menjadi tercemari dengan berbagai macam tindakan-tindakan yang salah misalnya begitu. Dan kemudian si perempuan ini kemudian misalnya bekerja lebih sukses dibanding suaminya, kemudian ikut pelayanan meskipun pelayanan ini bukan suatu hal yang kemudian dituntun oleh Tuhan juga, tapi dia kemudian jadi pemimpin karena memang dia mempunyai kapasitas sebagai pemimpin secara natural karena keluarga di rumah tangganya membangkitkan dia menjadi pemimpin di atas suaminya. Kemudian bangkitlah Isabel ini. Jadi masalah bangkitnya Isabel, tanda kutip pro Isabel ini, bukan berasal begitu saja, tapi dari perkawinan yang kemudian dirancang oleh Tuhan, tapi salah milih jodoh, misalnya begitu. Ataupun kalau misalnya mempunyai pilihan yang benar, tapi terlibat dengan berbagai macam hal-hal yang salah di mata Tuhan. Jadi ada noda dalam perkawinan. Nah, kalau ada noda perkawinan, apalagi ada pengguguran kandungan, si suami jadinya gugur dalam usaha dan bisnisnya, si istri kemudian jadi orang yang pintar dalam mencari duit lebih dari suaminya, maka akan menjadikan si suaminya jadi seperti kehilangan kehormatan sebagai pemimpin dalam keluarga. Yang memimpin jadinya istrinya karena lebih punya penghasilan ya, lebih berhasil dan jadi pemimpin, maka kemudian yang jelas apa jadi KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Si suami jadinya nggak bisa cari duit, gagal terus, si istri jadi usaha apapun jadi berhasil. Mengapa? Itu jebakan Batman. Jebakan si jahat. Nah, ini perangkap setan sebetulnya. Pak, jadi kalau misalnya si istri kemudian berhasil tuh bukan karena rancangan Tuhan. Ya ada rancangan Tuhan. Tapi lihat, sekali lagi saya mengingatkan kembali buat teman-teman. Tempatkan posisi kita dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam perkawinan. Meskipun lebih sukses,
Meskipun lebih punya banyak penghasilan, meskipun lebih tinggi tingkatannya, tapi ingat, tempatkan diri kita dengan bijaksana sebagai penolong bagi suami kita. Jadi meskipun kita punya kesuksesan, meskipun ada keberhasilan, kita cari duit, tapi ingat, tempatkan diri kita dalam posisi sebagai penolong bagi suami kita. Gitu Bu Yohan. Mudah-mudahan jelas. Iya Pak Doni, memang ada beberapa harus ditelusuri asal mulanya ya. Ya. Cuma memang ada beberapa tipe suami yang memang nggak suka bertengkar kayak gitu kan, nggak suka bertengkar. Jadi ketika istrinya lebih gitu dalam tanda kutip lebih, pokoknya lebih gitu. Suami lebih cenderung diem kayak gitu. Suaminya lebih cenderung diem, terus dia ngerti nih istrinya salah, tapi tidak berani untuk menegur atau mungkin cukup melihat saja, atau kemungkinan juga sudah ditegur, tapi karena istrinya lebih tadi itu, jadi sulit gitu. Nah, imbasnya untuk para suami yang seperti ini bagaimana? Gitu. Ya, imbasnya ya akibat dari semua biasanya si suami kalau misalnya dia betul-betul dalam Tuhan, dia akan kemudian masuk ke dalam persekutuan atau dalam fellowship untuk kemudian bisa mendapatkan pelindungan dari Tuhan. Tapi kalau kemudian nggak dalam Tuhan, yang terjadi apa? Cari pelampiasan, cari bentuk kekuasaan yang kemudian bisa memunculkan, nih saya berkuasa nih, saya punya otoritas nih, secara salah tentu saja. Misalnya dia bisa aja, apa namanya, sorry to say gitu ya, jatuh ke lokalisasi, jatuh ke pelacur-pelacur, jatuh ke perempuan yang bisa membuat dia memberikan kesenangan sesaat. Laki-laki seperti begitu. Ya. Jadi bagaimanapun bagi seorang istri, tempatkan diri dalam tempat yang tepat dalam keluarga Allah, dalam rumah tangga Kristen, dalam pasangan bersama dengan suaminya. Gitu. Saya mau katakan ini nggak mudah, memang nggak mudah. Tapi perlu adanya kelemah lembutan dan perlu adanya kerendahan hatian. Ya. Terutama bagi perempuan-perempuan yang pernah dikhianati. Waduh, itu memang nggak bisa terima mungkin ya. Tapi kemudian kembali saya mau ingatkan, yuk tempatkan diri kita dalam setiap rencana Tuhan. Dan tidak ada satupun rencana Tuhan yang gagal sebetulnya selama kita mau mengikuti setiap rencana Tuhan. Dan setiap maksud-maksud tertentu dalam setiap kehidupan rumah tangga kita yang sekalipun yang tidak menyenangkan sekalipun, pasti ada tujuannya untuk kemudian kita mendapatkan satu kesempatan kelak di kemudian hari kalau ada keluarga Kristen yang kemudian mengalami masalah yang sama, kita bisa mengerti bagaimana memberikan nasihat kepada mereka. Itu yang saya mau bagikan. Kira-kira seperti begitu Bu Yohan. Iya Pak Doni, terima kasih. Ini dulu yang saya tanyakan, nanti kalau ada lagi. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Silakan. Ya nanti kalau udah selesai semua buku 11 ini, nanti saya akan bagikan bagi mereka yang ingin terjun di dalam konselor sebagai konselor pelayanan ya. Sebagai pendoa terutama. Jadi kita bisa mengerti urutan kejadiannya tuh seperti begini. Hingga kemudian adanya perempuan yang seperti roh Izebel, adanya laki-laki seperti roh Ahab, adanya perkawinan yang gagal, adanya usaha yang gagal, ada finansial yang gagal terus, ada usaha yang gagal terus. Kenapa kok jadi begini ya? Kenapa ada perempuan yang mempunyai kecenderungan seperti apa namanya, pelakor lah gitu ya. Kok ada suami yang senang ke tempat-tempat yang pelacuran begitu, kok ada begitu? Ada, memang nanti akan dibahas di sini juga. Gitu loh teman-teman. Sampai diberes semuanya nanti akan saya bagikan lebih dalam. Dalam satu modul khusus ya. Namanya mungkin bagi mereka yang ikut nanti sebagai para pengajar yang akan dididik untuk menjadi pendoa yang lebih masuk ke dalam pelayanannya sebagai pembimbing dalam pernikahan. Mungkin ya nanti akan saya bagikan di situ. Jadi yang saya bagikan sekarang ini baru normal aja, baru umum aja, general aja, bukan pendalamannya. Ada lagi pertanyaan silakan. Tidak ada? Wah.
Luar biasa. Oke. Yakin tidak ada? Kalau nggak ada kalau nggak ada saya akhiri nih. Nggak ada. Oke. Saya mau kasih teman-teman PR, selamat bergabung Bu Yunike. Teman-teman saya mau ngasih PR. Teman-teman nanti baca ya. Dalam Roma pasal 1 sampai Roma pasal 6. Roma pasal 1 sampai Roma pasal 6. Lalu teman-teman nanti baca, kemudian garis bawahi dan tulis kembali dalam catatan teman-teman. Apa yang menjadi pemikiran utama yang Tuhan nyatakan ketika teman-teman baca dalam Roma 1 sampai dengan Roma 6. Pak Doni, Roma 1 sampai 6. Ya, betul. Roma pasal 1 sampai pasal 6. Iya. Kalau teman-teman temukan di ayat demi ayat dalam Roma 1 sampai Roma 6 itu, akan kita temukan rahasia kehidupan yang sesungguhnya. Bukan soal aturan-aturan, bukan soal bagaimana kita mesti semaksimal mungkin dalam pelayanan, bagaimana kita mesti baca Alkitab banyak-banyak, bagaimana kita bisa menyembah Tuhan sering-sering, bukan soal bagaimana kita menyembah dalam bahasa roh sekalipun banyak-banyak. Bukan soal itu saja. Tapi soal bagaimana kita bisa menemukan Kristus. Nah, temukan pasal 1, pasal 6 itu memberkati saya banget. Ketika dimanapun saya sedang berada, beraktivitas, kalau saya punya waktu sekian menit, saya pasti baca ayat itu. Dan saya begitu baca banyak dapat hal yang baru buat saya sekarang juga. Jangan berpikir begini teman-teman, jangan berpikir begini. Kalau kita setelah melakukan ini dan itu, maka Tuhan disenangkan dengan perbuatan kita. Nah, itu hukum Taurat semuanya. Jadi seolah kalau kita sudah lakukan ini, maka Tuhan senang sama kita, makin senang sama kita. Enggak kayak gitu. Contohnya. Jadi kita harus berbuat baik, Pak, bukan kayak gitu. Berbuat berdasarkan dorongan Tuhan yang ada di hati kita. Dan dengan itu maka kita bisa mengerti perbuatan Tuhan itu mencerminkan bagaimana Tuhan menjadi lebih hidup dalam diri kita. Bukan kita lagi. Kalau kemudian kita mengalami hal-hal yang paling sulit dalam kehidupan kita tinggal memilih hidup kita mau dipakai lagi atau hidupnya Tuhan yang mau dipakai lebih banyak lagi. Nah, silakan baca PR-nya ya, baca, temukan kesimpulannya, temukan jati diri kita dalam pasal-pasal itu, dan kemudian temukan Kristusnya dalam diri kita. Kemudian kita bisa merdeka untuk kita melakukan tindakan-tindakan iman yang menakjubkan. Kalau kita sudah mulai baca pasal 1, pasal 6. Nanti kalau kemudian setelah itu, kita bisa mengerti bagaimana menanggulangi masalah-masalah dalam rumah tangga. Asik ya? Coba baca dulu. Jadi kita nggak dipusingkan dengan berbagai macam aturan-aturan yang ada. Boleh nggak ya Pak begini? Dosa nggak ya Pak? Nah, sekali lagi, kita nggak masuk ke situ lagi ya. Bagi teman-teman yang sedang mengerti ya. Poin pertama, bagi para pendengar, bagi para pemurid yang baru bergabung, tentu saya akan bilang, yang ini nggak boleh, ada aturannya dalam Alkitab. Tapi bagi kita yang kemudian sudah bergabung sudah sekian lama, sudah mendalami bagaimana melayani Tuhan, saya mau bilang, bukan masalah boleh dan nggak boleh lagi, tapi dorongan Tuhan yang di hati kita. Dan yang ketiga, tahap yang ketiga adalah bagaimana setelah kita mengetahui apa yang Alkitab tuliskan, dan yang kedua bagaimana tuntunan Tuhan dalam hidup kita, bagaimana kemudian kita memerdekakan orang lain. Meskipun kita belum mengalami kelepasan sepenuhnya, tapi kita mulai mengerti bagaimana Tuhan telah melepaskan kita dan menikmati kehidupan yang sesungguhnya. Dengan kita kemudian membagikan itu kepada orang lain secara memerdekakan mereka, kita telah beroleh kehidupan yang Tuhan berikan. Dan kita telah memiliki akses untuk menikmati lebih banyak lagi apa yang telah Tuhan sediakan. So, kalau ketiga ini kita bisa mengerti, ya kita lagi di tahap mana nih?
Apakah hanya sekedar tahu Alkitab saja, ada pemerintah saja? Atau yang kedua, kita sudah mengerti bagaimana kita dituntun oleh Tuhan. Dan bagaimana kemudian yang ketiganya, bagaimana kita bisa menolong orang lain yang memiliki keterikatan dengan setiap sistem yang ada di dunia. Nah, Tuhan rindu nih, agar kita mengalami yang ketiga dan lebih lagi. Jadi berkat bagi orang lain dan juga mengalami kelepasan pribadi dalam diri kita untuk menikmati Kristus yang penuh dalam diri kita. Karena itu, silakan baca Roma 1 sampai Roma 6. Kemudian kita bisa menemukan nanti kelak berbagai macam jawaban-jawaban yang indah dalam kehidupan ini. Karena yang lebih hidupnya adalah Tuhan, bukan kita. Jelas ya teman-teman? Baca itu, nanti kita akan bahas di hari Sabtu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya, Roma 1 sampai Roma 6. Oke teman-teman, saya akhiri sekarang acara ini. Dan saya akan berdoa bagi teman-teman di sini. Yuk kita berdoa. Makasih Bapak, malam ini Engkau yang terus mengatakan kepada kami setiap kelimpahan yang telah Kau sediakan. Setiap anugerah, kasih-Mu, pengampunan-Mu, pemulihan-Mu, berkat-berkat-Mu yang telah Kau sediakan. Yang telah Kau sediakan saat ini, tapi kami belum mendapatkannya secara penuh karena kami terhalang oleh berbagai macam sesuatu. Kami sekarang minta kepada-Mu Roh Kudus untuk melihat dengan cara Bapa melihat. Ajarkan kami melihat dengan cara Bapa memandang. Ajarkan kami bagaimana berpikir, bagaimana Kristus memikirkan kami senantiasa. Agar kami menemukan kemanunggalan kealahan dalam diri kami. Mari Bapa, mari Tuhan, mari Roh Kudus berikan pada kami senantiasa kepenuhan Allah dalam diri kami hingga kami bisa mendapatkan setiap kewahyuan, setiap hikmat, setiap pengertian, setiap kebenaran yang baru setiap hari. Dan kami dimerdekakan oleh setiap makanan yang baru yang kami terima. Berkata-katalah Bapak, kami siap buka hati, kami siap menyerahkan apa yang salah dalam diri kami kepadamu, hingga kami benar-benar dibebaskan dari yang jahat. Tidak saja kami, tapi juga pasangan hidup kami dan juga keluarga kami, anak-anak kami. Semuanya dilepaskan dari yang jahat. Kami berdoa pada saat ini, kepada siapapun, kepada kami semua anak-anak Allah yang mendapati pasangan hidup kami belum seperti apa yang Kau inginkan. Kami tahu Kau telah berikan semuanya kepada kami Bapak untuk kami nikmati dan kami syukuri dan kami lindungi setiap yang dipercayakan oleh-Mu kepada kami. Kami lindungi pasangan hidup kami lindungi anak-anak kami. Kami lindungi mereka dari yang jahat dan kami menempatkan diri dalam anugerah yang besar. Disertai dengan setiap otoritas dan setiap kuasa-kuasa yang Kau berikan kami pergunakan dengan bijaksana. Mari Bapak bangun kami anak-Mu agar kami seperti Kristus hidup di muka bumi. Bersyukur bagi pertemuan ini dan temukan kembali di hari Sabtu dengan setiap pewahyuan yang lebih dalam. Dan setiap apapun yang kami alami, kami bersaksi bahwa Kau baik dan selama-lamanya Kau baik. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, mari kita buka videonya bersama-sama. Wow, masih segar sampai jam 9. Tapi saya ada kepentingan. Jadi mesti diakhiri. Oke, mari kita berfoto bersama. Silakan dibuka kalau mau. Ibu Mandi udah dibuka, Bang Nando sudah dibuka, Ibu Emi mungkin masih sibuk. Oke, 1, 2, 3. Oke, satu lagi. 1, 2, 3. Senyum ke kamera. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semuanya. Sehat selalu. Sampai jumpa hari Sabtu. Tuhan berkati. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Tuhan berkati. Sehat selalu. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih. Teman-teman semua.